Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang. Oke anak hebat, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ibu. Serta silahkan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, anak hebat, sekarang kita akan belajar tentang volume gabungan bangun ruang. Untuk menentukan volume bangun ruang dapat dilakukan dengan cara menguraikannya menjadi beberapa bentuk bangun ruang yang lebih sederhana dan lebih mudah dihitung volumenya. Nah, anak hebat, ini ada sebuah contoh, ini ada gambar gabungan bangun ruang. Di sini ini ada bangun ruang balok dan juga kubus. Bangun balok dan kubus ini digabungkan. Yang ditanya di sini adalah volume gabungan bangun ruang tersebut. Nah, kira-kira bagaimana ya cara penyelesaiannya? Yang pertama, kita pecah dulu menjadi dua bangun, yaitu bangun kubus dan juga bangun balok. Nah, kalian masih ingat kan rumus volume kubus bagaimana? V sama dengan S pangkat 3. Sedangkan balok adalah V sama dengan P kalikan L kalikan T. Maka volume gabungannya sama dengan volume kubus ditambah volume balok. Tadi kita sudah ketahui bahwa volume kubus adalah S kali S kalikan S ditambah volume balok P kali L kalikan T. Lalu sekarang kita masukkan ya untuk ukurannya. Tadi sisinya untuk kubus itu 5 cm, maka kita masukkan 5 kalikan 5 kalikan 5 ditambah untuk baloknya panjangnya 12 kalikan lebarnya 5 kalikan tingginya juga 5. Maka diperoleh volume kubus 125 ditambah volume balok tadi 300. Kita jumlahkan menjadi 425. Maka volume gabungan bangun tersebut adalah 425 cm persegi. Nah, selanjutnya untuk contoh soal volume gabungan bangun ruangan yang kedua, kita lihat ya. Ini ada sebuah bangun. Bangun apa ya? Bangun tabung, bawahnya yaitu bangun tabung dan atasnya ditumpuk dengan sebuah kerucut. Di situ sudah diketahui untuk diameternya 14 cm, untuk tinggi tabungnya 14 cm. Untuk tinggi keseluruhannya, tinggi totalnya adalah 29 cm dari tabung sampai ke puncak kerucut ya. Bagaimana penyelesaiannya? Untuk volume gabungan ini kita cari dulu ya, volume tabung ditambah volume kerucut. Yang pertama kita akan menghitung untuk volume tabungnya. Masih ingat rumusnya anak-anak? Rumusnya adalah pi r kuadrat kalikan T. Dimana di sini tadi sudah diketahui diameternya adalah 14 cm dan tinggi tabungnya 14 cm juga. Untuk diameter ingat-ingat ya, untuk mencari R adalah diameter dibagi 2, maka diperolehlah jari-jarinya 7 cm. Nah, kita tulis rumusnya kembali ya. Tadi volume sama dengan pi R kuadrat kalikan T. Karena R-nya kelipatan 7 menggunakan pi-nya 22/7 kalikan 7 kuadrat kalikan 14. 7 kuadratnya kita cari dulu atau mau langsung dicoret boleh. Ini kita cari dulu. Setelah itu boleh kita menggunakan sistem coret. Kita coret 7 dibagi 7 dapat 1, 49 dibagi 7 dapatlah 7. Maka tinggal 22 kalikan 7 kalikan 14. Diperolehlah sebuah hasil yaitu 2156 cm kubik. Namun ini baru volume tabung saja ya. Selanjutnya kita harus cari dulu volume kerucutnya. Yang rumusnya masih ingat kan anak-anak hebat? Yaitu sepertiga kalikan pi R kuadrat kalikan T.
Untuk T-nya sendiri tadi tinggi totalnya adalah 29 cm dikurangi tinggi tabungnya dikurangi 14. Jadi tinggi kerucutnya menjadi 15 cm. Ingat-ingat ya, dikurangi ya, bukan tinggi kerucutnya 29 cm. Kemudian jari-jarinya sama 7 cm. Lalu kita tulis volumenya. Rumusnya adalah sepertiga kalikan pi r kuadrat kalikan T. Masukkan angkanya sepertiga kalikan 22/7 kalikan 7 kuadrat kalikan 15. 7 kuadratnya kita hasilkan dulu menjadi 49. Lalu sekarang kita silahkan coret menggunakan sistem coret ya, penyebut dan pembilangnya. 3-nya kita coret dengan 15, dapatlah 5, 7-nya dengan 49. Dapat 7 yang 49-nya. Ingat yang 3 dan 7 dapat 1 ya. Maka hasilnya menjadi 1 kalikan 22 kalikan 7 kalikan 5 menjadi 770 cm kubik. Tadi kita sudah peroleh antara volume tabung dan kerucut. Lalu kita gabungkan menjadi 2156 ditambah 770. Hasil volume gabungan totalnya menjadi 2926 cm kubik. Ingat karena volume menggunakan pangkat 3 ya untuk satuannya. Oke, anak hebat, kira-kira sudah paham semuanya? Nah, selanjutnya pada pembahasan bangun ruang yang selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan gabungan bangun ruang, di mana di sini ada 2 buah bangun ruang yang digabungkan menjadi satu. Pada dasarnya, intinya untuk luas permukaan bangun ruang sama dengan jumlah luas seluruh sisi yang membatasi gabungan bangun ruang tersebut. Kita perlu menentukan terlebih dahulu bangun ruang yang menyusunnya, kemudian menentukan luas permukaan dari setiap bangun dengan tidak menghitung luas sisi yang saling berimpit. Ingat-ingat anak hebat, ingat-ingat nih poin yang paling penting di sini adalah dengan tidak menghitung luas sisi yang saling berhimpit. Berhimpit itu saling menempel seperti itu ya anak hebat. Ini ada sebuah contoh. Di sini ada sebuah bangun ruang, gabungan bangun ruang yaitu kubus berhimpit digabung dengan sebuah apa ini ya? 5 segi 4. Yang akan kita cari di sini adalah luas permukaan bangun ruang di samping bangun ruang gabungan tersebut. Yang pertama, kita akan cari dulu, kita pecah dulu ya luas permukaan gabungan yang pertama kita akan pecah dulu, yaitu luas permukaan kubus ditambah luas permukaan limas. Ingat-ingat sisi atas kubus berhimpit dengan alas limas, maka sisi tersebut tidak dihitung luasnya. Itu yang berhimpit di bagian situ ya, alas atas kubus. Ingat-ingat atas, kalian tahu kan atas kubusnya kita tidak hitung. Kemudian nanti alas untuk limasnya juga tidak dihitung karena itu berhimpit. Masih ingat untuk luas permukaan kubus yaitu rumusnya 6 kalikan R kuadrat. Namun ingat anak hebat, di sini tadi ada sebuah clue-nya atau kata kuncinya, atas kubusnya kita tidak hitung. Maka kira-kira tinggal berapa ya sisinya? Karena atasnya nggak dihitung, otomatis tinggal berapa? 5 ya. 5 kalikan R kuadrat. Karena kenapa? Luas permukaan kubus tanpa tutupnya tidak ada. Kenapa? Karena dia berhimpit dengan alas limas. Maka rumusnya menjadi 5 kalikan R kuadrat. 5 kalikan 24 kalikan 24. Hasilnya 2880 cm persegi. Ingat-ingat ya anak hebat, itu tanpa tutup. Selanjutnya kita akan cari
untuk luas permukaan limasnya. Masih ingat anak hebat? Tadi untuk untuk luas permukaan limas itu rumus awalnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas selimut, yaitu luas alasnya karena alasnya berbentuk segi 4, maka untuk luas permukaan limas yang awalnya, ini rumus untuk aslinya ya, luas segi 4 ditambah 4 kalikan luas segitiga, karena sisi tegaknya yaitu ada 4 segitiga. Namun di sini kita tanpa alas, maka untuk alasnya, luas alasnya kita tidak hitung, cukup kita cari luas segitiganya. 4 kalikan luas segitiganya, yaitu ingat luas segitiga yaitu setengah kalikan alas kalikan tinggi. 4 kalikan setengah kalikan alas segitiga yaitu 24 kalikan tinggi segitiganya 16. Maka silahkan kita coret antara 4 dan 2. Ini ingat yang untuk mencoret adalah pembilang dan penyebut. Dapatlah 2, maka luas limasnya tanpa tutup yaitu 2 kalikan 1 kali 24 kalikan 16 menjadi 768 cm persegi. Ingat tadi luas permukaan gabungannya merupakan luas permukaan kubus tanpa tutup yaitu 2880 cm persegi ditambah luas permukaan limas tanpa alas yaitu 768 cm persegi menjadi 3648 cm persegi. Untuk contoh yang kedua, selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan bangun berikut, yaitu ada sebuah tabung digabung dengan setengah bola. Di situ jari-jarinya, maksudnya diameternya adalah 14 cm. Kemudian tinggi tabungnya 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut, yaitu dimana kita harus cari dulu luas permukaan tabung. Ingat luas permukaan tabung itu tanpa atasnya ya, dan juga setengah dari luas permukaan bola. Ingat-ingat di situ sisi atas ini, mohon maaf tulisannya salah ya di sini. Maksudnya di sini adalah sisi atas tabung berimpit dengan alas dari bola. Maka sisi tersebut kita tidak hitung luasnya. Yang pertama, kita akan cari dulu ya. Kita cari dulu untuk luas permukaan tabungnya, di mana rumusnya adalah 2 kalikan luas alas ditambah luas selimut, yaitu 2 kali pi r kuadrat ditambah 2 kalikan pi kalikan r kalikan t. Ingat-ingat anak hebat, tadi kita akan menghitung luas permukaan tabungnya tetapi tanpa tutup. Nah, di sini diketahui diameternya adalah 14 cm dan tinggi tabungnya 10 cm. Untuk mencari jari-jari, ingat dibagi 2 ya, diameternya menjadi 7 cm untuk jari-jarinya. Nah, sekarang kita cari luas permukaan tabung, ingat tanpa tutup. Maka tadi yang rumusnya harusnya 2 pi r kuadrat, karena tanpa tutup menjadi 1, atau tidak usah ditulis juga tidak apa-apa, menjadi pi r kuadrat ditambah untuk luas selimutnya tetap yaitu 2 pi r kalikan t. Setelah itu anak hebat, silahkan kita masukkan angkanya. Pi-nya menjadi 22/7, karena R-nya 7 maka menggunakan 22/7. 22/7 kalikan 7 kuadrat ditambah 2 dikalikan 22/7 kalikan 7 kalikan tingginya 10. Kita coret ya, kita menggunakan sistem coret. Ini 22/7 kita coret dengan angka 49-nya, 7-nya dapat 1, 49-nya dapat 7. Kemudian yang 22/7 sampingnya kita coret dengan 7. Ya, maka masing-masing mendapat 1
Tuh. Maka setelah itu kita hasilkan 22 kalikan 7 hasilnya berapa? Yaitu 154, terus ditambah, kita hitung yang di dalam kurungnya, 2 kalikan 22 kalikan 10 menjadi 440. Kita jumlahkan, jumlahnya menjadi 594 cm persegi. Itu untuk luas permukaan tabung tanpa tutup. Kenapa tanpa tutup? Karena dia berhimpit dengan alas sebuah bola. Selanjutnya, anak hebat, kita akan cari luas permukaan bolanya. Karena ini berbentuk setengah bola, yang rumus awal untuk luas permukaan bola jika penuh dia menjadi 4 kalikan pi r kuadrat. Namun karena hanya berbentuk setengah bola, itu tanpa tutup ya, bukan tanpa tutup, maksudnya tanpa alas ya. Maka untuk luas permukaan bolanya tanpa alas itu menjadi setengah kalikan rumus awalnya, yaitu 4 kalikan pi r kuadrat. Maka kita coret 4 dan 2 dapat 2 menjadi 2 kalikan pi r kuadrat. Masukkan angkanya, 2 kalikan 22/7 kalikan 7 kuadrat. Maka setelah itu kita hasilkan yang 7 kuadratnya menjadi 49. Yang 22/7, 7-nya kita bagi dengan, kita coret dengan 49-nya, 7 dapat 1, 49 dapatlah 7. Maka 2 kalikan 22 kalikan 7 menjadi 308 cm persegi. Nah, maka untuk luas permukaan gabungan seluruhnya menjadi luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut tadi ditambah luas permukaan bola tanpa alas atau luas setengah bola, yaitu 594 luas tabung tanpa tutup ditambah luas bolanya setengah bola menjadi 308. Maka totalnya menjadi 902 cm persegi. Oke, anak hebat, kira-kira sudah pahamkah dengan penjelasan ibu kali ini? Semoga kalian diberikan kemudahan dalam mempelajari materi kali ini ya. Oke, terima kasih untuk yang telah menonton pembelajaran ini sampai selesai. Cukup sekian dari ibu. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Syukron, jazakumullah khairan kasiron, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.